Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Ada suara, atau ini udah suara. Halo, itu bola. Ini suaranya Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
Baiklah Bapak Ibu, agar acara webinar kita kali ini berjalan dengan lancar, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang Bapak Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Metalia SPD selaku moderator webinar Kanva seri ketiga yang telah diselenggarakan oleh komunitas belajar KKG SD Maitreya Wirabata dan Universal Teacher Community. Tak lengkap rasanya jika webinar kali ini tidak dibuka dengan pantun, apalagi kami berasal dari Kepulauan Riau. Kupu-kupu terbang melayang, mencari madu si bunga mawar. Bapak Ibu semua selamat datang bertemu kembali di webinar siang ini. Kembali kita dipertemukan dalam webinar Kanva yang memasuki seri ketiga, yaitu membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Dan apa saja yang akan dibahas di webinar kali ini? Silahkan Bapak Ibu mengambil tempat ternyaman agar dapat fokus mengikuti webinar kita kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan narasumber kita yang kece di siang hari ini, yaitu Ibu Intan Purnama Pahlawan, SIKOM, SPD, MM. Beliau merupakan salah satu penggerak komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar yang akan memaparkan webinar kita kali ini. Kepada Ibu Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Meta. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Wah, tidak terasa ya sudah bertemu kembali, diberikan kesempatan ya, kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa di seri ketiga Kanva ya Bu Meta. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang apa saja sih yang bisa kita buat ya dengan Kanva untuk membuat keyakinan kelas ya. Sebelum kita ke proses bagaimana keyakinan kelas itu, seperti biasa saya bawakan dulu ya, saya antarkan dulu pemaparan tentang apa itu keyakinan kelas ya. Jadi Bapak Ibu saya izin share screen ya. Sudah bisa terlihat Bu? Sudah Bu Intan. Kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Kali ini kita bertemu di dalam webinar tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar tentang istilah keyakinan kelas ya. Supaya kita bisa menyamakan persepsi, kita akan mulai slide kita ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi memang untuk di dunia pendidikan sesuatu yang positif itu perlu kita bangun ya, supaya anak-anak kita memiliki visi misi ya yang positif yang sejalan dengan tujuan pendidikan ya. Nah, salah satunya adalah budaya positif. Nah, budaya positif ini atau disiplin positif ini ada di salah satu topik pada platform Merdeka Mengajar ya. Dan salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita lebih lanjut spesifiknya seperti ini ya. Jadi keyakinan kelas ini kita buat dengan harapan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita sudah ketahui Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya, dari beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, untuk mewujudkan ke-6 dimensi tersebut, maka kita perlu bersama-sama dengan anak-anak membuat sesuatu yang namanya keyakinan kelas.
Keyakinan adalah kepercayaan, ya. Tapi kepercayaan di sini bukan dalam konteks agama, ya, atau kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan itu, ya. Keyakinan kelas adalah keyakinan kita antara pendidik, ya, dengan peserta didiknya. Kita bersama-sama membuat sesuatu di dalam kelas kita itu bagaimana supaya kelas kita bisa membawa aura yang positif, ya. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Pastinya keyakinan kelas ini dibuat bersama semua anggota kelas. Kita tidak mengecualikan, ya. Kita tidak melihat berdasarkan kemampuan anak, tidak. Kita membuatnya bersama-sama dengan semua anggota kelas, baik dia perempuan maupun dia laki-laki, ya. Baik dia kurang atau lebih dalam bidang kognitif atau keterampilan, itu kita bekerja sama. Dan gurunya, ya. Jadi gurunya ini bisa guru wali kelas, bisa juga guru mapel, ya. Jadi keyakinan kelas ini sangat penting untuk diketahui semua anggota kelas, ya. Tidak terkecuali guru mata pelajaran, ya. Lalu apa saja sih dampak dari membuat keyakinan kelas? Ada beberapa, ya, dampak positifnya. Yang pertama, ketika kita membuat keyakinan kelas, siswa akan memahami bahwa keyakinan itu telah kita sepakati, ya. Ketika salah satu siswa meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat, maka siswa yang lain akan mengingatkannya. Jadi tidak ada istilahnya hukuman, paksaan, ya, yang berbau negatif ketika salah seorang anggota kelas itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Kalau dulu misalnya ketika ada seorang siswa misalnya nggak kumpul PR nih Bu Meta, ya, biasanya gurunya kalau nggak potong nilai, ya, itu kan sifatnya hukuman, ya. Nah, hukuman ini kita sangat hindari di kurikulum Merdeka, ya. Bukan cuma hukuman fisik, ya. Kalau hukuman fisik sudah pasti no, ya. Nah, tapi ketika kita memotong nilai atau mengeluarkan kata-kata, kamu kok malas, nah itu saja sudah menyakitkan. Jadi dengan adanya keyakinan kelas yang namanya hukuman, baik verbal, ya, maupun perbuatan, itu bisa kita hindari, ya. Jadi anak-anak juga tidak merasa tersakiti atau istilahnya terbuli, ya, kalau kata modern sekarang. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah kita sebagai pendidik dapat mudah mengontrol murid kita. Karena murid-murid kita sudah memiliki kesadaran, oh kita ini sudah punya keyakinan bersama loh, bagaimana membuat kelas kita itu nyaman, membuat kita itu belajar itu senang, dan belajar di kelas itu membuat kita bahagia. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengontrol murid kita. Kamu jangan lupa ya kumpul PR, kamu jangan lupa ya sapu kelas, piket. Nah, kita tidak lagi perlu seperti itu. Karena kita lebih ke penanaman kesadaran kepada murid-murid atau peserta didik bahwa keyakinan kelas ini dibuat dari kalian untuk kalian. Jadi kita akan buat bersama, tidak perlu ada namanya hukuman, ya, atau paksaan. Sehingga pembelajaran itu pastinya lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif, ya. Pastinya kita juga tidak ingin, ya, memiliki kelas yang anaknya murung, lesu, ya, atau tidak bersemangat. Semoga dengan keyakinan kelas ini bisa membawa budaya yang positif, yaitu budaya yang memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga itu bergotong royong atau kolaborasi, ya, bekerja sama, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, ya. Kenapa dibawa ke kurikulum Merdeka? Itulah salah satu hubungannya. Yang berikutnya, bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Jadi pasti di awal kita sebagai pendidik harus mensosialisasikan tentang konsep keyakinan kelas kepada siswa. Ini mungkin bagi anak-anak atau peserta didik kita adalah sesuatu yang baru, ya. Jadi kita perlu jelaskan bahwa keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas bersama. Kita memberikan ide-ide lalu kita sepakati, ya.
Yang kedua, siswa kita berikan kebebasan untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang diinginkan atau kelas impian mereka itu seperti apa sih. Oh, saya pengen ibu guru itu suaranya lembut tapi tegas, ya nggak marah-marah. Mungkin mereka akan menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, nanti kita bisa menyusunnya ya. Jadi setiap anak kita tanyakan. Ya, Bapak Ibu bisa membagi mereka ke dalam kelompok-kelompok. Mungkin yang satu kelompok dimensi 1 tentang beriman, berakhlak dan berakal mulia ya, berakhlak mulia. Nah, ini satu kelompok. Jadi ada 6 kelompok misalnya. Kita bagi supaya mereka bisa mencurahkan pendapat mereka sesuai dengan ke-6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ya. Yang berikutnya, cara ketiga, guru meminta siswa untuk menulis satu suasana kelas impian mereka. Ya, kalau kita di kelas kita bisa pakai kertas post-it ya, yang kertas kecil-kecil itu kita tempel ya. Atau nanti kita akan memakai, kalau kita daring seperti sekarang itu ada 2 cara. Kita ada 2 jalur ya, bisa memakai Jamboard atau memakai Canva. Jadi kenapa seri ini berhubungan dengan Canva? Nanti kita akan lanjutkan ke next sesi ya. Keempat, siswa secara bergantian menuliskan ya. Jadi pendapat yang tadi mereka sudah utarakan lewat suara ya atau lewat kata-kata ya, secara lisan. Nah, sekarang mereka akan menuliskannya ke dalam kertas post-it tadi ya, ditulis lalu ditempel biasanya di papan tulis ya, supaya secara bersama. Kita bisa kelompokkan seperti cara di nomor 5. Guru dan siswa bersama-sama meninjau curah pendapat yang telah ditulis, lalu kita kelompokkan ya. Kalau dari awal kita sudah kelompokkan lebih enak lagi. Misalnya kelompok 1 itu tentang dimensi nomor 1 ya, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, biasanya isinya tentang apa? Misalnya berdoa sebelum melakukan kegiatan atau mendoakan teman yang sakit ya, seperti itu. Jadi biarkan mereka memberikan pemikiran positif mereka ya ke dalam bentuk lisan dan tulisan ya, tujuannya ke situ. Lalu yang ke-6, guru-guru dan siswa yang sudah meninjau kembali ya, kita susun dalam bentuk yang cantik ya, supaya nanti bisa kita buat di Canva ya. Biasanya Canva itu yang bikin cantik tampilannya. Kita bisa cetak tanda tangan semua anggota kelas. Ini karena keyakinan kelas ya, tanda tangan semuanya. Biar mereka juga merasa, oh, pendapat saya ini juga dihargai ya sama guru, sama teman. Jadi mereka punya sendiri rasa bangga ya, pride dalam diri mereka. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk membuat keyakinan kelas ini. Hasilnya sangat positif sekali untuk kelas yang kita bimbing ya. Jadi gak apa-apa buat di Canva cantik-cantik. Bapak Ibu kan sudah pandai semua ya Canvanya. Nanti kita coba ya di Canvanya seperti apa. Lalu Bapak Ibu bisa cetak besar-besar lalu tempel di kelas ya. Jangan lupa minta anak-anak untuk tanda tangan. Nah, keyakinan kelasnya ditempel supaya mereka bisa baca. Jadi ketika mereka lupa, jangan lupa loh, kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Ayo usahakan jangan dilanggar atau jangan dilupakan ya. Nah, keyakinan kelas ini Bapak Ibu bisa rubah. Misalnya semester 1 seperti apa? Ketika hasilnya sudah baik, lalu ada misalnya yang kurang, kelupaan misalnya ya, itu di semester 2 nanti boleh dibikin lagi, ditambah lagi, itu boleh. Jadi keyakinan kelas ini boleh dibuat per semester ya Bapak Ibu, tidak harus 1 kali. Jadi anak-anak juga ingat lagi, oh semester 1 rupanya kita belum bikin keyakinan yang 1 ini misalnya. Jadi boleh, itu sah-sah saja ya. Jumlahnya berapa? Itu terserah Bapak Ibu juga. Mau setiap elemen atau dimensi itu mau isinya 2 atau 3 itu boleh-boleh saja ya. Namanya keyakinan kelas, jadi memang yang menjalankan adalah Bapak Ibu gurunya dan murid-muridnya. Jadi silakan disepakati ya. Nah, untuk presentasinya seperti itu ya Bu Meta ya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana cara membuat keyakinan menarik untuk anak-anak. Nah, di sini ada 2 jalur yang kita buat. Yang pertama itu kita akan menggunakan 2 aplikasi, Jamboard dan Canva. Ya. Sedangkan jalur yang kedua ini full
Canva. Nah, kebebasan dari Bapak Ibu terserah mau memilih jalur 1 atau jalur 2. Kedua-duanya akan saya sharingkan di sini ya. Oke, kita mulai jalur yang pertama dulu ya, memakai Jamboard. Jadi saya akan minta bantuan dari Bapak Ibu peserta webinar untuk ikut serta ya. Nah, sebelumnya saya akan buka Canva-nya terlebih dahulu ya. Jadi kita membuat jalur 1 itu memakai dua aplikasi ya, Canva dan Jamboard. Nah, Jamboard ini adalah salah satu fitur yang ada di Google Meet. Makanya pada saat ini, hari ini webinarnya kita pakai Google Meet, tidak pakai Zoom ya. Walaupun di Zoom ada, tapi kenapa saya pakai Google Meet? Karena untuk login ke Canva itu memang perlu Gmail. Jadi kita lebih baik sekalian ya sama anak-anak, biar anak-anak nggak bingung nih, harus pakai aplikasinya banyak banget ya. Oke, saya izin sharing screen lagi ya. Yang kita buka pertama tentu saja Google ya. Nah, di Google kita ketik Canva saja. Nah, Canva ini kan Bapak Ibu yang buat, jadi silahkan boleh pakai akun pendidikannya supaya gratis ya. Untuk akun pendidikan ini Bapak Ibu tidak harus pakai akun Gmail Belajar ID, tapi bisa pakai akun pribadi ya. Nah, kebetulan punya saya ini adalah akun Belajar ID ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah lihat ya. Oke. Jadi di sini kita ditelusuri konten, kita ketik Jamboard ya. Jadi Jamboardnya ini sudah disediakan oleh Canva dan ukurannya itu sangat pas dengan Jamboard yang ada di Google Meet. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, pilihan-pilihan di sini sangat banyak dan bisa kita sesuaikan. Bapak Ibu, nah namanya Jamboard pasti nanti ada sticky note ya atau post-it. Nah, seperti itu. Saya pilih yang ini aja deh ya. Mana ya? Yang ini aja deh. Ini contoh ya, nanti kita bisa ganti namanya. Lalu nanti kita atur dulu di sini ya, supaya nanti bisa dipakai sebagai background dari keyakinan kelas ya. Saya tulis di sini keyakinan kelas ya. Misalnya saya kelas 2 deh ya. Bapak Ibu nanti boleh lengkap ya, mau 2A, 2B atau kelas 9, kelas 10 juga boleh ya, pakai ABC-nya. Nah, di sininya kita bisa rubah ya, Bapak Ibu, yang tidak perlu bisa kita hapus ya. Jadi tempat-tempat ini sudah kita buat sesuai warna ya, biasanya. Oke, kita buang dulu yang tidak perlu ya. Nah, di sini kita bisa tulis dimensi 1 ya. Atau mau langsung beriman, bertakwa, berakhlak mulia juga boleh ya. Bu Intan, permisi, tampilannya belum ganti. Hah? Tampilannya belum ganti? Sorry. Oh, ininya belum ganti. Masih bentuk Jamboard semua. Oh, bentuk Jamboard. Lupa diganti tadi saya. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, saya ulang ya. Jadi di sini tadi itu kan tampilannya masih awal, masih ada dari sana ya, dari Canva-nya. Jadi di sini kita tinggal ganti keyakinan kelas. Lalu di yang kotak pertama ini saya ganti dimensi 1, atau Bapak Ibu boleh ya pakai dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena kepanjangan saya jadi pilihnya dimensi 1 ya. Yang kedua kita boleh misalnya mandiri ya, tentang mandiri misalnya, atau yang lainnya. Nah, ini tentang apa ya, gotong royong ya. Oke. Kalau misalnya tidak mau pakai dimensi profil pelajar Pancasila, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu ya, kita menyesuaikan. Karena kita juga kenal ya, ada tingkatan SD, SMP, SMA. Mungkin anak SD nggak bisa yang terlalu rumit ya. Kita boleh pakai kata-kata sendiri, misalnya tentang disiplin ya, atau keberanian, atau semangat, itu boleh-boleh saja ya.
Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan sendiri ya. Yang penting yang utamanya ini, komponen utamanya ini dijelaskan dulu. Dimensi 1 itu apa? Beriman, bertakwa. Mandiri itu seperti apa? Mandiri itu bisa mengerjakan segala sesuatu tidak tergantung dengan orang lain. Contohnya gitu, menulis sendiri ya, atau mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek dan sebagainya. Gotong royong misalnya seperti mengerjakan tiket dengan kesadaran ya. Kenapa sih harus tiket? Oh, supaya kelas saya bersih ya. Saya memiliki kesadaran untuk merapikan meja kursi, tidak perlu disuruh bapak ibu guru. Nah, seperti itu. Bernalar kritis itu seperti apa? Bertanya ya, atau membuat sesuatu itu dengan pemikiran yang kreatif ya. Jadi bertanya, "Bu, kenapa ibu suruh saya bikin keyakinan kelas?" Itu sebenarnya anak sudah bernalar kritis ya. Dan mungkin kita perlu untuk mengembangkan pemikiran mereka seperti ini, berani bertanya. Nah, bertanya dengan cara bagaimana? Ini kita boleh buat kesepakatan bersama. Nah, sudah selesai seperti ini ya. Ini contoh sampelnya. Nanti Bapak Ibu biasa hias lagi dengan lebih cantik. Jadi sampel aja ya. Jadi kita akan download si Jamboard ini. Oke, kita unduh ya seperti biasa dengan bentuk PNG ya. Lalu kita unduh dan kita tunggu sampai dia terdownload. Oke, saya stop dulu sharingnya ya. Kita kembali ke sini. Nah, setelah jadi, sekarang saya minta Bapak Ibu jadi peserta didik ya. Kita main sebentar ya. Jadi saya akan buka ya layar saya ya. Nanti saya baru sharing ya. Saya buka dulu. Jadi untuk masalah kanvanya oke lah ya, maksudnya udah sedikit banyak sepertinya ya. Sekarang saya sharing dulu ya. Oke, nah ini ada yang namanya Google Jamboard. Jadi Bapak Ibu tinggal buka ya di sini. Sebentar ya, saya itu dulu cara bikin Jamboardnya ya. Sorry. Saya lupa. Nah, jadi buka Jamboardnya itu seperti ini Bapak Ibu. Ya. Oke. Jadi kita akan di layar bentar ya, belum muncul tentunya. Oke, ini layar kita ya. Nah, ini di sini ada yang namanya activities Bapak Ibu. Ada kelihatan? Ada ya. Ini ada activities. Nah, diklik saja. Nanti dia ada muncul whiteboarding. Kalau pakai bahasa Indonesia papan tulis virtual kalau nggak salah namanya. Nah, tinggal kita klik saja Bapak Ibu ya. Nanti pilihnya ini start. Tampilannya seperti ini ya, ada dua, start a new night whiteboard atau choose from drive. Jadi kalau yang ini tinggal kita buat ya, start a new whiteboard. Sedangkan kalau yang ini choose from drive itu artinya kita sudah simpan di Google Drive kita ya. Nah, jadi tinggal pilih yang atas saja ya, untuk sama-sama anak-anak start a new whiteboard. Nah, ini saya sudah buat di sebelahnya ya. Sebentar, saya rubah sharing lagi. Oke, tampilannya sudah nampak ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya Jamboard. Ini tampilannya seperti ini ya. Jadi tulisannya jamboard.google.com ya. Nah, kita akan pakai background yang tadi sudah kita buat ya Bapak Ibu. Tinggal kita pilih set background ya. Kita pilih gambar image-nya. Nah, ini biasanya kita bisa cari ya. Ini kan karena sudah saya simpan, tinggal tarik aja ke atas. Nah, seperti ini ya. Kita tunggu
loadingnya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Jadi anak-anak nggak akan bisa hapus karena ini memang PNG ya, berupa gambar. Nah, cantik ya. Nanti kalau mau dihias lebih cantik bisa. Nah, untuk membuatnya ya, Bapak Ibu bisa bergabung di sini di Jamboardnya. Di sini ada yang namanya sticky note. Jadi tinggal diklik aja. Ketik dulu misalnya nama saya ya Intan, Bu. Intan, saya mau bikin keyakinan kelas tentang berdoa sebelum makan. Jangan di enter dulu ya sebelum habis ketik ya. Nah, kalau sudah kita sesuaikan, misalnya karena dia dimensi 1 tentang beriman bertakwa, warnanya biru, kita pilihnya biru ya. Kita set. Nah, jadi ya. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, oke. Coba Bapak Ibu silahkan kalau mau coba juga boleh ya. Silahkan mengeluarkan ide-idenya. Bu Meta juga boleh ya. Memberikan ide mandiri itu seperti apa sih? Seperti apa sih? Dan Benala Kritis seperti apa? Ayo Bapak Ibu silahkan sumbang idenya masuk ke Jamboardnya ya. Anyone with link, sorry. Oke, dan oke, Bapak Ibu bisa? Sudah bisa? Aksesnya sudah diupdate ya. Aduh, maaf ya Bapak Ibu, kelupaan. Nah, nanti Bapak Ibu ini jadi pelajaran ya. Jangan lupa dibuka aksesnya ya. Tadi saya keasikan ngeliatin Bapak Ibu masuk jadi lupa. Oke, silakan Bapak Ibu. Masuk dan mengisi ya. Jadi untuk mengubah akses itu tinggal klik share di sini ya Bapak Ibu ya. Share, nanti Bapak Ibu bisa pilih ya, ininya pilihnya anyone with link ya. Atau lalu kita pilihnya editor ya. Oke, mantap. Ayo digoyang sendiri ya, digeser sendiri di kotak warnanya yang sesuai. Mau besar kecil boleh ya. Silakan. Masih bisa diedit ya Bapak Ibu, kalau ternyata warnanya kurang sesuai boleh ya. Oke, ada Bu Dona makan sendiri. Oke, Bu Meta bertanya setelah selesai pelajaran. Oke ya. Bu Buzi duduk tertib saat makan. Oke. Gotong royong belum ada yang ngisi nih. Ayo Bapak Ibu. Oke, ada kerja kelompok. Siapa ya? Ada namanya. Bapak Ibu ditulis namanya ya. Karena ini kita record ya. Oke, Pak Herman. Hilang. Dihapus. Oh, ada tiket bersama, betul. Mengatakan buku sendiri, mantap ya, mandiri ya. Oke. Jadi seru ya Bu Intan ya, kita sama anak-anak jadi ada kerjasamanya ya. Betul, jadi anak-anak juga bisa mengenal warna ya secara tidak langsung. Dia mengelompokkan dan dia akan ingat, oh maksudnya yang hijau ini, nah gitu. Oke, dia akan mengingat dengan sendirinya ya. Apa sih yang dimaksud gotong royong, dan kita juga akan berusaha, oh mereka ini paham atau tidak dengan apa yang sudah kita jelaskan dengan cara seperti ini ya. Jadi menumbuhkan keberanian ya, pemahaman kepada siswa itu memang tidak mudah. Nah, berbagai banyak cara aplikasi bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita bicara terus tapi anaknya nggak tahu kemana gitu kan. Nah, tapi dengan cara seperti ini anak-anak akan fokus gitu ya. Oh, ibu tuh dijelasin yang ini. Oh, ibu ini. Dan anak-anak pun kalau misalnya tidak jelas, mereka akan berani tanya, ibu tadi apa? Gotong royong itu apa? Ini betul nggak Bu? Ya, jadi ini akan menunjukkan juga banyak hal-hal positif ya dari kegiatan ini.
Oke, Bapak Ibu, kalau nggak cukup boleh ya, kita aturin ya. Boleh ya. Oke, cukup. Nah, boleh. Oke, Bapak Ibu, masih cukup nih tempatnya. Oke, hilang pin siapa ya, hilang pin. Oke. Ayo Bapak Ibu, nanti jangan nanti kalau ada anak yang bertanya gitu mungkin, ini masuknya kemana ya? Nah, kita juga boleh bantu ya, boleh kita bantu. Oh, kalau misalnya kamu bisa menalikan tali sepatu sendiri itu termasuk mandiri mah. Nah, jadi dia oke ya, jadi secara tidak langsung memberikan pemahaman, dan itu adalah bisa kita masukkan ke dalam asesmen. Ya, asesmen yang di kurikulum Merdeka itu yang namanya asesmen formatif. Bagaimana kita menilai anak dari awal pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran. Jadi bukan cuma dari soal PTS atau PTS, tapi formatif lebih kita utamakan ya di kurikulum Merdeka ini. Jadi apakah anak paham dengan apa yang kita berikan, sikap anak, kerjasama anak, dan semuanya itu bisa menjadi asesmen bagi guru ya. Mantap ya. Guru-guru siap mantap ya. Idenya bagus-bagus ya, mungkin tidak terpikirkan ya. Apalagi anak-anak ya, imajinasinya ya lebih luas lagi ya. Ini mantap ini. Bapak Ibunya juga bisa memberikan masukan ya, tadi yang nggak ada akses gitu misalnya. Nah, itu juga boleh ya. Memberikan tanggapan setelah membaca sebuah cerita. Mantap ini. Ya, jadi pada saat kita baca bersama atau baca terbimbing, mereka bisa memberikan tanggapan berdasarkan pemahaman mereka ya, atau menceritakan kembali dengan kata-kata mereka sendiri ya. Ini luar biasa. Oke Bapak Ibu, ini oke ya, sudah secara langsung sudah mencoba ya. Jadi nanti kalau mau pakai Jamboard, ini prosesnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti Jamboard yang sudah kita bikin ini, Bapak Ibu bisa langsung ubah bentuknya. Jadi klik titik 3 di sini ya. Bapak Ibu bisa pilih ini, download as PDF. Jadi kita download ke dalam bentuk PDF ya. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal cetak dan tempel di kelas. Jadi nggak perlu repot-repot lagi ya, mau cantik-cantik ya. Ini cara yang pertama ya. Nanti dia akan ke-download. Nah ini Bapak Ibu ya, dia akan ke-download di bagian bawah ya. Hasilnya seperti apa? Nanti saya sharingkan ya. Saya stop dulu sharing yang ini ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah memberikan masukan ide ya tentang keyakinan kelas. Nah, ini kelompok yang tadi sudah dibuat oleh Bapak Ibu secara bersama-sama ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, cantik ya. Jadi kalau halaman 1 nggak cukup, Bapak Ibu juga bisa bikin halaman berikutnya ya, untuk 2 dimensi lainnya, atau mau tambah lagi yang lainnya boleh ya. Jadi ini bisa langsung dicetak Bapak Ibu ya, bisa ditempel langsung di kelas, atau mau Bapak Ibu mau bikin gaya dalam bentuk besar juga bisa ya. Nah, kurang lebih cara pertama gitu ya. Jadi pakai 2 aplikasi. Pertama pakai Canva-nya dulu untuk membuat background-nya. Lalu yang kedua dengan Google Meet kita ajak anak-anak memakai Jamboard bersama ya. Mereka mengeluarkan ide, tempel-tempel sesuai dimensi ya, atau apa yang mau, komponen apa yang kita inginkan untuk sebagai keyakinan kelas. Download sebagai PDF dan bisa langsung digunakan. Itu kalau memakai 2 aplikasi. Sekarang pakai cara yang kedua, yaitu cara full Canva ya. Jadi untuk Canva yang full, tentunya anak-anak ini harus mempunyai akun Gmail, karena ketika anak-anak masuk ya mengedit Canva milik kita bersama, mereka harus login. Jadi kalau nggak punya akun Gmail nggak bisa. Jadi walaupun nanti pertemuannya tidak pakai Google Meet misalnya saat daring atau pakai Zoom, tetap anak-anak harus punya akun Gmail-nya. Jadi kenapa? Memang dari awal kita pakai Google Meet ya, pakai Gmail.
Nah, sekarang saya ke Canva-nya dulu ya. Oke. Kita mulai cara yang kedua ya, Bu Neta. Ini tuh Canva. Jadi di Canva ini kita bisa membuat kelas ya, membuat kelas kita sendiri. Nah, di sini saya ada kelas sebenarnya ya. Di sini ada nama sekolah saya SJS Maitra Wira. Tapi kalau Bapak Ibu mau membuat lain, misalnya sesuai kelas masing-masing, ya, di sini Bapak Ibu tinggal pilih, ya. Ini yang klik gambar Bapak Ibu di sini, lalu kita pilih pengaturan akun. Ya. Nah. Kalau tampilan di laptop seperti ini Bu Neta ya, tapi nanti kalau di handphone dia lebih simple ya. Nah, di sini ada yang namanya kelas. Jadi Bapak Ibu tinggal klik kelasnya. Nah, tampilannya seperti ini, kita bikin buat kelas. Biasanya kelas full Canva ini kita pakai untuk anak besar ya, karena mereka biasanya sudah bisa mengutak-atik sendiri. Nah, saya contoh ya, kelas 2 misalnya, 2Z lah ya saya. Nah, Bapak Ibu bisa minta email anak-anak atau Bapak Ibu bisa share Canva Bapak Ibu ke anak-anak. Jadi Bapak Ibu boleh pilih dua opsi ini. Mau anak-anaknya kirim email ke Bapak Ibu, ya nanti Bapak Ibu yang tambahkan sebagai anggota. Artinya kalau yang tidak ditambahkan nggak bisa masuk ke kelas ini. Atau Bapak Ibu membuat Canva, linknya itu dibagikan ke anak-anak. Jadi terserah Bapak Ibu ya, mau yang mana itu bebas ya. Kalau sudah kita buat, nah muridnya baru saya seorang ya. Nah, jadi di kelas ini kita akan coba buat Canva-nya ya. Jangan lupa dipilih di sininya. Nanti kelas kita ya. Nah, ini kelasnya sudah ada. Nah, ini ya, kita kembali lagi ke kelas. Nah, jadi kita akan pilih. Nah, ini undang anggota boleh ya. Kalau nggak mau undang dulu nggak apa-apa, nanti kita bikin. Nah, oke. Kita masuk ke beranda. Nah, ya. Oke, kita pilih di sini apa tadi ya? Bukan Jamboard ya, tapi kita pilihnya presentasi, boleh apapun ya. Mau keyakinan kelas di sini juga boleh sih. Kalau nggak salah dia juga ada ya. Atau mau bentuk presentasi juga boleh. Nah, biasanya dia sudah ada tampilan-tampilannya. Tapi kalau Bapak Ibu, nah seperti ini ya, tinggal kita ganti. Nah, sesuai. Nah, biasanya kita pilihnya yang ada kotak-kotaknya sih, ada tabel-tabelnya ya. Kalau misalnya mau samain kayak tadi, pakai nama Jamboard juga boleh ya, karena Jamboard itu sudah ada kotak-kotaknya ya, tabel-tabelnya, jadi lebih mudah ya. Nah, misalnya kita pilih yang ini deh, yang sama deh ya dengan yang tadi. Oke, saya stop dulu, kita pindah ke screen yang sana. Nah, di sini ya Bapak Ibu, nanti kalau terlalu kecil bisa kita gedein ya. Di sini kayak tadi sama ya, kita buatnya keyakinan. Oke, sudah ya, kita ganti namanya keyakinan kelas 2Z ya. Yang tidak perlu bisa kita buang ya. Ini kita perpanjang, kita mau kasih ke tengah juga boleh ya Bapak Ibu. Nah, anak-anak tidak perlu mendownload Canva ya, mereka bisa langsung mengakses Canva, yang penting login dengan Gmail, itu aja ya. Yang ininya yang tidak perlu kita buang ya.
Oke, ini misalnya saya pilih ke sini mandiri ya. Ini kita contoh saja. Oke. Ini gotong royong. Nah, di sini kita tidak perlu rubah bentuknya, Bapak Ibu, tapi kita pilih di sini langsung kita bagikan linknya. Bagikan ya. Lalu kita bisa hanya Anda yang dapat mengaksesnya itu kita rubah ya, yang punya tautan misalnya ya, yang punya tautan dan dia bisa edit, tinggal kita salin tautannya ya, lalu kita kirim misalnya di kolom chat ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa masuk dan bisa mengedit bersama saya ya. Nah, pakai apa gitu ya ngeditnya. Nah, ini sudah masuk nih beberapa ya. Kelihatan ya kalau misalnya sudah masuk di sininya bergabung rekan atau teman atau guru-guru atau murid ya yang masuk ke sini. Bapak Ibu bisa mengajarkan anak-anak untuk memakai elemen. Misalnya kita pilih sticky note ya. Nah, di sini biasanya ada pilihannya sticky note ya. Nah, saya mau pilihnya yang ini deh. Ya, misalnya ini, saya mau mandiri nih. Jadi kita ngajarin anak-anak juga pakai Canva. Ya, kita kerja bareng-bareng. Nah, lalu teksnya gimana, Bu? Kita belajar ya, buka teks ya. Nah, ini seperti ini. Nah, tambah judul, mandiri, menalikan tali sepatu sendiri misalnya ya. Jadi ini lebih menarik lagi karena anak-anak itu bisa memilih tulisan sendiri, model sticky note-nya sendiri ya, dan mereka belajar bagaimana sih pakai Canva. Nah, ketika kita kasih link Canva, anak-anak ini harus login ya, loginnya boleh pakai akun apapun yang penting Gmail. Nah, jadi tidak harus pakai akun muridnya ya. Murid SD atau murid SMP belajar aja tidak perlu ya. Yang penting mereka login Gmailnya. Dan ketika kita kasih linknya, itu pastikan ya yang tadi kita sudah ganti. Nah, tapi kekurangannya di sini temannya juga bisa ngedit. Nah, jadi kalau dia iseng, ada anak yang iseng, nah dia bisa hapus tulisan temannya. Nah, itulah kenapa kita membuatnya bersama-sama. Jadi kita memberikan pemahaman, mari kita hargai hasil karya orang lain. Jangan dihapus punya temannya ya, jangan ini. Jadi kita belajar membuat anak-anak bertoleransi. Ya, bagaimana sih kerjasama teamwork pada saat membuat semuanya bisa ngedit. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat aja. Ya, nanti mereka atur sendiri, mereka bikin cantik-cantik sendiri ya. Mau tambahin mau apa? Oke, nggak masalah ya. Kalau kurang layarnya Bapak Ibu bisa bikin tambah halaman di bawahnya. Jadi misalnya untuk halaman pertama ini anak-anak misalnya nomor urut 1 sampai 5 dulu ya, biar nggak ribut gitu kan, biar nggak saling tumpah tindih misalnya. Atau yang nanti berikutnya halaman kedua, ayo yang nomor 6 sampai nomor 10 nomor urutnya kalian gantian. Jadi kita juga mengajari anak-anak untuk bergantian, menghargai teman ya, bertoleransi. Bukan cuma pendapat tapi hasil karya temannya itu juga dihargai. Dan di sini kita bisa mengajari anak-anak pakai Canva ya, dan itu sangat anak-anak sukai ya Canva-nya. Jadi kalau mereka ikut kelas kita, kalau kita Canva-nya pendidikan nih Bu Meta, mereka juga gratis. Karena mereka murid kita. Itu ya. Jadi enaknya gitu kalau kita masukkan mereka ke dalam kelas kita. Jadi anak-anaknya juga bisa pakai fitur yang gratis dan tidak diganggu yang lain ya, karena memang khusus kita kasih. Jadi kalau yang tadi kan karena anaknya nggak ada, jadi saya nggak bisa pilih kelasnya Bu Meta. Tapi ketika anak-anak itu saya sudah invite dengan emailnya, nah mereka aja yang bisa masuk gitu.
Ayo coba bisa rapiin nggak? Contohnya seperti ini ya. Jadi bisa pilih. Nanti bisa juga anak-anak memberikan ide mau tentang apa. Misalnya mandiri itu jangan dari kita. Suruh mereka bikin komponennya. Bu, saya mau tentang kedisiplinan. Boleh nggak? Boleh. Kalian ketik aja di situ. Masukin. Nah, seperti itu ya. Jadi sticky note-nya juga macamnya banyak. Nah, bisa pilih ya. Atau copy dari punya temennya. Boleh-boleh saja. Ya, dari sini kita juga bisa lihat mana anak yang mungkin lebih cepat responnya, ya, mana anak yang memang kreatif. Ini kelihatan semua di sini, ya. Jadi proses penilaian anak secara formatif itu dalam satu kegiatan tidak bisa kita lakukan, ya. Jadi keyakinan kelas mungkin kelihatannya simpel, tapi banyak sekali makna-makna yang ada di dalamnya. Oke, baik Kak, ya. Ya, boleh cantik-cantikin. Nah, ini adalah hasil kerja keras bersama. Jadi tinggal kita print aja, ya. Untuk merubahnya sama seperti tadi ya, tinggal pakai PDF boleh, mau jadi PNG boleh, ya. Kalau Bapak Ibu mau print dia pakai PNG itu biasanya lebih bagus pas gambarnya. Kalau pakai PDF itu juga bagus sih, cuman dia kayaknya agak pecah, ya. Nggak bisa besar-besar. Kalau PNG itu bisa besar. Jadi kalau misalnya mau pakai karton, pakai cetak itu bisa, ya. Oke, dan sini ada nama-namanya. Jadi kita bisa lihat juga nih. Oh, ini namanya Helestia misalnya. Oh, ini Gigi. Jadi di sini itu bisa kita lihat ya. Siapa sih yang udah ngisi? Pak Oji misalnya ya. Ini ada nama emailnya kelihatan di sini, ya. Tinggal kita buka. Oh, siapa nih yang belum? Nah, kita bisa centang. Anak ini sudah gini jawabannya, sudah aktif. Kita bisa bikin deskripsi formatif untuk anak kita. Bahwa pada saat melakukan keyakinan kelas, anak ini memiliki ide yang brilian. Anak ini cepat tanggap dalam melakukan kegiatan. Jadi kita bisa membuat deskripsi dengan satu kegiatan seperti ini. Bapak Ibu bisa coba ya dengan yang lain. Lalu kalau Bapak Ibu sudah selesai, mau dikunci bisa kampanye, kita kunci kembali itu bisa, ya, dengan cara yang sama. Jadi tinggal kita klik bagikan. Nah, kita kasih tahu anak-anak ya, anak-anak, oke, sudah cukup ya, terima kasih. Nah, kita ganti lagi, hanya Anda yang dapat masuk. Nah, ketika kita rubah, nggak bisa lagi ngedeng-ngedeng. Ini kunci semua ya, di lock karena Bapak Ibu walaupun masih masuk di situ, Bapak Ibu sudah gak bisa edit karena ownernya yaitu kita sebagai guru sudah mengunci. Ya, jadi Bapak Ibu yang owner bisa rubah, bisa geser ya. Jadi Bapak Ibu bisa geser. Nah, itu kelebihannya jadi anak. Jadi untuk anak-anak tidak perlu pakai akun pendidikan ya. Ketika mereka menjadi murid kita, ketika menggunakan Canva, mereka akan ikut. Tapi hanya di area yang kita kasih. Kalau pakai Canva-nya sendiri, mereka nggak gratis karena bukan akun pendidikan. Jadi hanya di Canva yang ini saja. Canva yang kita kasih link sama mereka itu yang mereka bisa akses gratis. Jadi nggak akan ada mahkota kuningnya. Mau pakai elemen, mau pakai unggahan dan sebagainya, itu free. Ya. Jadi masukin anak-anak ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya anak Bapak Ibu itu punya email, silakan di-listkan, dimasukkan ke dalam kelas Bapak Ibu. Jadi cara bikin kelasnya sudah jelas ya, gampang ya di depan tadi. Nah, punya saya kenapa nggak muncul? Karena saya tidak menginvite email apapun. Kalau sudah invite email, itu biasanya langsung ada listnya, ada kelas 2Z di situ. Ya, nah kurang lebih seperti itu Bu Meta ya. Tentang keyakinan kelas. Wah, luar biasa ya pemaparan dari Ibu Intan. Terima kasih. Setelah ini saya akan mencoba keyakinan kelas nih di kelas saya, Bu Intan. Mantap. Oke, baik Bapak Ibu, demikianlah sesi pemaparan dari Ibu narasumber kita. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bapak Ibu dapat bertanya langsung atau mengetik di kolom chat Google Meet. Oke, baik Bu Meta. Terima kasih. Silakan Bu Dona. Ya, ini ingin
bertanya kepada Ibu Intan tentang nanti pemaparan kepada siswa. Kalau untuk kita siswa kelas 1 itu kalau saya pikir ya sepertinya agak kesusahan gitu, karena para guru harus lebih mahir dulu kan. Bagi guru-guru yang memang belum mahir dalam dalam Canva atau dalam tadi ada copy-link, sirupnya, jambotnya. Nah itu istilahnya kita harus mahir dulu gurunya, kemudian baru bisa ke siswanya ya. Nah karena kalau saya rasa ini untuk siswa kelas 1 sepertinya agak sedikit rumit, karena mereka nanti kan kita harus minta mereka untuk install Google Meet kalau menggunakan handphone. Kemudian apakah orang tua kan pasti mendampingi. Nah kalau orang tua yang tidak familiar dengan hal ini, apakah tidak membuat mereka repot atau bagaimana ya gitu. Itu saja sih untuk yang membuat keyakinan kelas yang online yang tadi yang membuat jambot itu kan ada dua tahap kan. Yang tahap pertama kita buat jambot langsung dari yang kita copy link ke Drive, kemudian yang satu kita bagikan link itu. Kira-kira menurut Ibu narasumber, apakah ini dapat kita implementasikan atau kita inikan kepada siswa kelas 1 atau seperti bagaimana yang agak sedikit ini lebih sederhana gitu, lebih sederhana, yang lebih sederhananya saja gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dona. Kita langsung dari Ibu narasumber kita. Baik, terima kasih Bu Dona. Jadi untuk kelas kecil memang kenapa saya pada hari ini melaksanakan pakai 2 jalur ya, jalur 1 dan jalur 2. Jadi untuk jalur pertama itu kita memakai Canva, itu hanya gurunya. Anaknya tidak pakai Canva. Jadi kita hanya membuat background dari Jamboard yang kita buat. Kenapa kita buat? Supaya anak-anak itu tertarik, melihatnya cantik, bukan cuman papan tulis warna putih ya. Karena kalau kita tidak pakai background itu kelihatannya tuh polos-polos aja, anak nggak paham. Nah jadi kita buat dulu, gurunya kita yang buat ya, anak-anak nggak buat ya. Jadi kita cuma buat backgroundnya, sudah kita share di laptop boleh, mau di Drive boleh ya. Jadi PNG atau backgroundnya itu sudah tersedia, baru kita ajak anak-anak kan Google Meet nih bersama ya. Nah di Google Meet ini kita langsung kasih ke kita buka Jamboardnya, kita yang buka Jamboardnya ya. Anak-anak tidak perlu. Nah biasanya kalau di handphone memang mereka perlu install Google Meet-nya dan Jamboardnya. Tapi kalau yang di laptop itu untuk gurunya. Gurunya itu tidak perlu install kalau kita pakai akun Belajar ID. Ya, kalau nggak punya akun Belajar ID, pakai Google email biasa bisa nggak? Bisa. Tapi dia biasanya nggak muncul pilihannya. Dia harus install extension lagi. Kalau nggak salah namanya Miro. Ya, tampilannya mirip juga kayak Jamboard. Nah, tapi kekurangannya kalau pakai Gmail biasa itu waktunya sangat sempit ya. Jadi biasanya nanti terputus di tengah jalan. Nah, kita lagi asik-asik bikin tiba-tiba putus. Nah, kenapa saya sarankan Bapak Ibu memakai akun Belajar ID. Seperti kita sekarang ya, Google Meet-nya panjang sekali bisa ya. Nah, jadi yang kita kasih adalah yang tadi Bapak Ibu. Ketika di Jamboardnya kita sudah buka, kita sudah atur backgroundnya, kita klik share. Share itu kita copy anyone with link. Nah kita tinggal copy linknya, kita kasih di kolom chat ini. Nah kita mengajari anak-anak, bisa nggak ya mereka buka, bisa nggak mereka klik chatnya tersebut. Kalau kita mengajari anak-anak, bisa nggak ya mereka buka, bisa nggak mereka klik chatnya tersebut. Kalau memang anak-anak itu kesulitan, nggak apa-apa, mereka ikut aja, kita yang nulisin, itu boleh ya gurunya. Ayo siapa misalnya Beni, Beni nggak bisa Bu saya, tapi jangan sedih Beni ya.
kamu punya ide apa, ibu yang kepikir. Jadi kita gurunya boleh bantu ya. Anak-anak ngomong, kita tulisin, kita taruh di situs pikiran. Mungkin seperti itu ya Bu Dona. Kalau saya sih lebih prefer untuk kelas kecil pakai Jamboard. Sedangkan untuk kelas besar pakai Canva. Kenapa? Karena anak-anak kelas besar sudah bisa ya, teknologinya sudah mulai lebih canggih, tidak perlu digandeng waktunya. Jadi seperti itu Bu Dona. Bu Intan, berarti untuk sosialisasi anak, untuk yang pasti kebanyakan anak ini kan menggunakan handphone ya. Jadi kalau memang ini dari sekarang nanti kita mau gunakan pada saat kita nanti ada kelas meeting, itu berarti kita sudah harus sosialisasinya dari sekarang ya. Untuk anak harus menyiapkan 2 aplikasi tadi, yaitu untuk menginstal Jamboard di handphone dan Google Meet ya. Kira-kira ya. Boleh. Tapi kalau memang dia tidak bisa pakai 2 aplikasi, minimal pakai Google Meet-nya saja. Itu kartu soal itu tambah Terima kasih Bu Intan. Terima kasih, berarti harus ada akun email ya Bu Intan ya. Akun Gmail-nya dulu. Akun Gmail. Jadi ini ada satu lagi pertanyaan Bu dari Bu Devi Boris Dikoku. Ini Bu Intan mau bertanya, apakah di Canva kita bisa memiliki style atau keyakinan kelas anak di desain kita untuk menghindari desain kita teredit sama keyakinan yang membuat salah di keyakinan kelas. Saya izin jawab ya, semoga bisa menjawab. Jadi untuk di Canva ini sebenarnya kita sebagai owner bisa melok, tapi karena itu adalah dikasih semua bisa mengedit, jadi walaupun kita kunci, tulisan tersebut bisa mereka lock juga, unlock juga. Jadi walaupun kita lock cuma ya, mereka tetap bisa. Nah, bagaimana caranya kalau mereka salah? Kita ajarkan pakai tombol balik kembali. Jadi kalau salah mereka bisa terus kembali. Kalau sudah selesai semua, baru kita yang hanya kita yang gitu. Nah, kalau sudah selesai ya, jadi kita kasih tahu anak-anak sudah dulu ya, waktunya sudah habis. Izin untuk baru kita rapikan, kita susun. Anak-anak kira-kira seperti ini. Anak-anak setuju tidak kalau tampilan dari keyakinan kelas kita ini seperti ini? Oke, nah kita lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua, ayo anak-anak sekarang gantian ya. Yang nomor 6 sampai nomor 10, yang lain tunggu dan lihat. Kita harus saling menghargai. Jadi kita juga mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak ya. Jadi bukan cuma sekedar asik-asikan atau main-main seperti itu, tapi ada nilai-nilai moral yang kita teruskan. Bagaimana menghargai orang lain. Bagaimana kalau kita salah, kita juga harus memberitahukan, Bu, maaf, tadi saya salah klik misalnya, punya si Benny saya hapus, Benny minta maaf ya saya. Ya, jadi kita juga perlu mengajarkan kepada anak-anak ya, berbuat salah itu bukan apa jadi mungkir ya atau mangkir gitu ya, tapi mengakui kesalahan. Itu juga salah satu nilai moral dari yang kita inginkan tercapai dari keyakinan. Jadi nggak apa-apa ya Bu, mungkin kelihatannya kacau di bagian kita, tapi bagi anak-anak itu adalah suatu pengalaman baru ya, pengalaman bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi pada saat nanti di kelas mereka juga bisa bekerja sama karena sudah belajar ya, memakai teknologi pun mereka bisa berkolaborasi, saling menghargai, bertoleransi. Jadi banyak sekali nilai positif dan moral-moral yang kita bisa ajarkan dalam satu kegiatan ya. Semoga bisa berkelanjutan. Jadi bukan cuma keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kalau mau bikin soal misalnya kayak kita pelajaran IPA nih, misalnya tentang apa sih yang kamu ketahui tentang fotosintesa. Nah, mereka memberikan pendapat satu ketik, mereka belajar ngetik, belajar ngedit, itu bisa ya. Jadi tidak harus keyakinan kelas, tapi kita mulai dari keyakinan kelas, membentuk budaya positifnya, pemikiran positif dari anak-anak kita untuk kita lanjutkan ke pembelajaran lain. Tujuannya seperti itu. Bagaimana Bu Devi? Kira-kira jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Nah, jadi mungkin kita ganti aksesnya ya Bu Intan ya.
Jadi di pembelajaran kali ini bukan hanya teknologi saja yang anak-anak pelajari, ternyata ada etika moral juga yang kita pelajari. Memberikan seperti antrian, nomornya, jadi mereka tahu kapan mereka harus mengetik, kapan tidak. Bagaimana? Apakah dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Karena Bapak Ibu mungkin ada step yang kurang jelas atau apa ya. Jadi 2 jalur ini Bapak Ibu bisa pakai. Kalau Bapak Ibu mau pakai Zoom meeting juga sebenarnya tersedia ya. Cuman Zoom meeting ini Bapak Ibu tidak bisa leluasa seperti Google Meet ya. Biasanya 40 menit udah putus. Sedangkan kalau kita kerja seperti ini kan kayak kerja kelompok ya, kita bisa cepat. Nah, jadi saran saya memakai Google Meet ya. Jadi kita juga nggak perlu mengeluarkan biaya. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah tergabung di sudah memiliki akun Belajar ID, kita manfaatkan ya kesempatannya. Lalu kalau Bapak Ibu mau tanya bagaimana sih Bu cara merekam atau sebagainya, itu boleh ya, nanti di luar panggung kita gitu ya tentang tekniknya. Itu untuk masalah ini paling hanya 2 aplikasi saja, Canva dan Jamboard ya. Sedangkan Google Meet adalah perantara kita untuk komunikasi dengan ya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan di kelas juga boleh sih, cuma kekurangannya anak-anak itu nggak belajar teknologi, itu aja ya. Kalau di mereka secara daring kan mereka pakai masing-masing nih ya, jadi bisa aja mereka aktifkan. Jadi mereka itu harus Oke, terima kasih Bu Intan. Sepertinya dari Bapak Ibu tidak ada lagi yang ingin bertanya. Apakah ada? Oke, baiklah. Kalau tidak ada, sesi tanya jawab saya tutup. Silahkan Bapak Ibu membuka kamera, kita akan masuk di sesi foto bersama. Berikanlah senyum terbaik Bapak Ibu. Oke. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bergabung di grup Telegram kami untuk mengisi form daftar hadir. Isilah daftar hadir dengan tepat guna keperluan sertifikat. Link daftar hadir akan kami tutup pada hari Jumat 9 Desember 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Nah, tibalah kita di penghujung acara. Banyak sekali ya manfaat dari membuat keyakinan kelas. Semoga budaya disiplin positif selalu ada dalam diri peserta didik kita melalui keyakinan kelas. Izinkanlah saya untuk menutupnya dengan pantun. Batang tebu manis sekali, sampai lupa untuk berhenti. Bapak Ibu cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai ketemu Bapak Ibu.